Halo Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, lovers and hater. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya upload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan permintaan maaf saya dulu kepada Anda semua yang banyak meminta saya untuk mereview aplikasi ini, itu, dan seterusnya. Karena menurut catatan saya, ada sekitar 50 lebih aplikasi yang Anda minta untuk direview. Permintaan maaf saya tadi adalah karena saya tidak mungkin dalam waktu singkat bisa mereview sekitar 50 aplikasi itu. Maka saya prioritaskan yang paling banyak diminta, yang menurut saya yang lebih menarik untuk direview. Nah, kemudian satu minggunya saya hanya bisa maksimum mereview 3 buah aplikasi. Sehingga kalau mau direview 50 semua itu, saya perlu waktu yang cukup lama. Kemudian setiap minggu juga kita tahu ada aplikasi-aplikasi money game yang juga muncul. Jadi dengan kata lain, ini ibaratnya sebuah pekerjaan yang tiada habisnya. Oleh karena itu, sambil menunggu permintaan Anda saya review, saya berikan sebuah tips yang sebenarnya cukup sederhana. Kalau Anda perhatikan tips saya ini dan Anda simak dengan baik-baik, maka di kemudian hari Anda bisa juga secara cepat mereview sebuah aplikasi dan memutuskan apakah sebuah aplikasi atau itu tawaran bisnis masuk akal atau tidak. Oke, saya mulai saja pertama kali dengan penawaran bisnis yang serius atau penawaran bisnis yang benar. Begini, Bapak Ibu, saudara-saudari, lovers and hater. Sebuah penawaran bisnis yang benar biasanya dan seyogianya diberikan antara satu pihak kepada pihak lainnya. Misalnya, saya ingin menawarkan seorang calon partner atau calon investor sebuah bisnis, maka saya harus membuat sebuah ilustrasi, entah itu dalam bentuk cash flow projection, kebutuhan dana, kapan bisnis itu kembali modal, dan seterusnya. Dan juga di dalam proposal bisnis itu tidak juga saya melulu menawarkan kelebihan-kelebihan dari bisnis ini. Di situ juga saya indikasikan kemungkinan kerugian jika bisnis itu gagal. Ya, itu harus dituliskan. Sebabnya kalau Anda menawarkan sebuah bisnis yang Anda katakan ini bisnis tidak mungkin gagal, Anda tawarkan itu ke saya langsung suruh Anda pulang. Tidak ada di dunia proposal penawaran bisnis yang menjamin bisnis ini akan pasti sukses 100%. Kalau semua bisnis itu dari awalnya bisa dijamin sukses 100%, maka tidak ada yang namanya bisnis yang bangkrut. Tidak ada bisnis yang gagal. Semuanya sukses dong. Buktinya ada juga bisnis yang penampilannya luar biasa, tetapi akhirnya tutup juga. Kita ambil contoh satu, Burger King. Sebelum Burger King sekarang ini stabil di Indonesia, sebelumnya sekitar ya kira-kira 25 tahun yang lalu, atau saya lupa lah, mungkin 27 tahun yang lalu, itu sudah pernah masuk ke Indonesia, Burger King. Tetapi sebentar saja hilang Burger King. Tapi kalau kita lihat di sini, apa kurangnya Burger King yang sebuah sistem bisnis yang hebat di Amerika, tetapi sekitar 27 tahun yang lalu pertama kali masuk Indonesia, nggak lama bubar. Baru sekarang lagi dia kembali cukup stabil. Kemudian kita lihat lagi apa bisnis yang seperti ini. 7-Eleven. 7-Eleven bisnis yang awalnya dari Amerika, tapi kemudian lebih populer di Jepang. Oke, jumlah outlet 7-Eleven di Jepang melebihi jumlah outlet 7-Eleven di Amerika itu sendiri. Nah,
Ketika 7-Eleven itu dimasukkan ke Indonesia, kita lihat awalnya luar biasa gegap gempita. Tetapi kita lihat dia bubar. Apa yang salah? Bagus kok franchise-nya. Oke, sistemnya bagus, tetapi tetap saja dia bisa gagal. Ya, karena ada salah manajemen dan seterusnya. Jadi dengan kata lain, tidak ada satu bisnis pun yang bisa menjanjikan Anda 100% pasti berhasil. Tentu tetap saja ada resiko-resiko yang di kemudian hari bisa muncul. Jadi sekali lagi, bisnis yang benar itu selain menawarkan sisi-sisi positifnya, keuntungan-keuntungan yang mungkin bisa tercapai, juga ada indikasi atau lebih baiknya dinyatakan kemungkinan dia gagalnya di mana. Satu. Kedua, biasanya penawaran bisnis yang benar, dari awal kita sudah tahu berapa lama sampai penanaman modal kita menghasilkan hasil. Biasanya. Secepat-cepatnya sebuah bisnis menghasilkan hasil, itu 1 tahun dia baru kembali modal. Dan tidak jarang biasanya bisnis yang lainnya tuh antara 2 mungkin sampai 4-5 tahun. Baru dia kembali modal. Belum untung. Nah, jadi, kalau ada orang yang menawarkan Anda bisnis yang misalnya, ini bisnis tidak mungkin gagal, pasti menguntungkan. Oke? Kedua, bisnis ini dalam waktu 3 bulan kembali modal dan untung. Sebaiknya tawaran bisnis seperti ini tidak usah Anda dengarkan. Kenapa? Inilah tawaran bisnis yang harus Anda curigai sebelum Anda menentukan ini ponzi, money game, atau yang lainnya. Oke? Jadi, penawaran bisnis yang benar tidak pernah menjanjikan pengembalian modal dengan cepat. Dan juga tidak pernah menjanjikan pasti 100% untung. Jadi kalau ada yang bilang, salah tuh Bapak itu. Bisnis yang benar itu yang pasti untung. Ya Anda yang salah. Tidak ada penawaran bisnis yang menjamin bisnis 100% pasti untung. Ada resiko bisnisnya. Nah, jadi inilah penawaran bisnis yang benar. Penawaran bisnis yang memberi gambaran mengenai plus minusnya. Usaha yang harus dilakukan. Oke? Dan pengembalian modal yang tidak bisa instan. Nah, kita lihat penawaran-penawaran bisnis yang sekarang, yang kebanyakan yang seperti yang saya sudah review, yang ujung-ujungnya adalah money game ponzi alias penipuan, itu biasanya apa? Dia menawarkan bisnis kepada siapa saja. Padahal penawaran bisnis yang benar itu selektif. Saya tidak mungkin menawarkan bisnis saya kepada calon investor atau calon partner yang saya tidak kenal benar latar belakangnya. Kenapa? Karena di kemudian hari mungkin ada bisa ketidaksesuaian dan seterusnya. Begitu juga calon investornya atau calon partner ketika melihat saya, dia juga harus memastikan bahwa apa yang saya tawarkan benar dan saya adalah orang yang bisa dipercaya. Kita lihat sekarang penawaran-penawaran money game ponzi. Dia tidak peduli siapa yang dia tawarkan selama orang itu menyambut penawarannya dan mendaftarkan diri dengan memakai kode dia sebagai kode referral. Perhatikan di sini, ada yang namanya kode referral. Nah, biasanya bisnis-bisnis yang memakai kode referral, walaupun tidak selalu ya, itu adalah kebanyakan adalah bisnis money game. Kecuali misalnya bisnis asuransi. Tentu saja bisnis asuransi yang kita sudah tahu, bisnis yang sudah ratusan tahun adalah bisnis yang legal, ya tentu menggunakan kode referral. Dalam arti ini misalnya saya seorang agen merekrut seorang agen lainnya, tentu kode saya, kode ID saya dipakai oleh agen yang saya rekrut sebagai upline-nya atau leadernya. Ini wajar. Begitu juga MLM yang benar, yang bukan money game. Karena ada juga MLM yang money game menggunakan kode referral. Jadi kalau ada bisnis yang menggunakan kode referral, catat,
Yang sah pertama adalah bisnis asuransi, kedua MLM yang benar ya. Karena ada juga MLM yang abal-abal yang ujungnya adalah money game Ponzi. Nah, tetapi kalau ada tawaran bisnis yang tidak menjual produk sama sekali, catat, tidak menawarkan produk sama sekali, sudah pasti itu money game Ponzi. Maksudnya begini, kita flashback tadi yang asuransi. Asuransi menawarkan produk. Produk apa? Jaminan. Bisa jaminan kesehatan, jaminan asuransi jiwa. Jaminan kan? Produknya jaminan tadi. MLM bisa berbentuk produk kecantikan, produk kesehatan, kosmetik, dan lain-lain. Ada produknya. Nah, tetapi kalau ada sebuah penawaran yang tidak ada produk yang bisa Anda nikmati, catat, tidak ada satu produk pun yang bisa Anda nikmati, tapi Anda harus berbayar. Dan dengan Anda berbayar, Anda diiming-imingi keuntungan yang besar dan cepat, itu sudah pasti money game. Sudah pasti money game. Contoh, sebut aja ya, ini pakai ilustrasi fiktif. Ada sebuah bisnis menawarkan Anda menaruh uang misalnya 1 juta. Kemudian Anda diminta untuk merekrut sejumlah orang lagi. Maka Anda akan mendapatkan uang sebanyak orang yang Anda rekrut. Sederhananya begitu saja. Nah, insentif seperti ini memberikan suatu imbalan hanya berdasarkan merekrut orang tanpa ada produk yang dijual, pasti money game. Itu pun kalau kita lihat di undang-undang, dalam hal ini peraturan Menteri Perdagangan, itu juga melanggar peraturan Menteri Perdagangan. Karena menawarkan sebuah keuntungan atau komisi berdasarkan rekrutmen, bukan berdasarkan barang yang dijual. Ini sudah jelas melanggar peraturan Menteri Perdagangan. Jadi, tanpa sebenarnya Anda meminta saya untuk mereview sebuah aplikasi atau tawaran bisnis, Anda bisa pakai patokan ini. Apakah Anda mendapatkan keuntungan itu berdasarkan penjualan, baik itu kalau asuransi produk pelindungan, kalau MLM itu barang yang bisa dikonsumsi, atau hanya sekedar merekrut. Misalnya hanya untuk melihat video, melihat iklan, melihat Facebook, melihat Instagram, itu kan bukan produk. Malah Anda disuruh melakukan kegiatan kan. Lucu kan Anda melakukan kegiatan, tapi Anda harus bayar. Itu nggak masuk otak, ya kan? Bagaimana mungkin Anda disuruh kerja, tapi untuk melakukan pekerjaan itu Anda harus bayar. Begitu juga seperti yang saya sering review seperti VTube. Memang betul awalnya Anda dikasih gratis. Disinilah pintarnya yang namanya VTube. Anda dikasih gratis. Tetapi kalau Anda main gratis terus, Anda tidak akan dapat apa-apa. Saya sudah pernah kok buat videonya. Anda lihat di sini. Main VTube gratis, dapat mobil mainan selama setahun. Oke? Kemudian yang lalu-lalu seperti apa? Alimama, JD Union, Share4Pay, dan segala macam. Tidak ada produknya. Anda hanya disuruh pura-pura belanja, pura-pura lihat iklan, pura-pura lihat video, pura-pura like Facebook, Instagram, dan seterusnya. Dan Anda dapat uang. Itu bodoh sekali. Kemudian ada lagi dikemas sebagai bisnis, misalnya ternak sapi yang pernah saya review, yaitu pastor. Sapinya nggak pernah Anda lihat. Cuman lihat gambarnya. Dan Anda mau gitu. Dan sekarang ada lagi bisnis peternakan burung. Ada lagi bisnis peternakan bebek. Bodoh banget. Bodoh banget. Mana burungnya Anda nggak pernah lihat, bebeknya Anda nggak lihat. Cuman ditawarkan di online, Anda bayar, ya, Anda rekrut, dapat keuntungan, dan seterusnya. Nggak ada produknya. Meskipun dia sebut ternak sapi, ternak burung, ternak bebek. Mana? Nggak pernah Anda lihat. Peternakannya di mana juga Anda nggak tahu, ya kan? Anda mau ngikut, terserah. Kemudian ada lagi bisnis titip uang. Anda taruh nih uang, Anda ajak teman-teman juga untuk titip uang. Perusahaannya apa nggak tahu, alamatnya apa nggak tahu, tapi Anda dijanjikan sebuah bunga yang luar biasa besar dalam waktu singkat. Nah, ini juga penipuan. Oke? Jadi itu kuncinya. Tawaran bisnis yang benar itu ada resikonya dan tidak selalu menguntungkan, dan jangka waktu pengembalian modal itu biasanya cukup lama, secepat-cepatnya 1 tahun. Tapi kalau ada tawaran bisnis yang katanya Anda 3 bulan saja kembali modal kok, malah untung sekian ratus %, Anda lari saja. Oke? Jadi kalau ada yang menawarkan bisnis untung misalnya puluhan % per bulan alias ratusan % setahun,
sebaiknya Anda kabur saja. Oke? Begitu juga tawaran bisnis yang tidak ada produknya, tetapi hanya meminta Anda untuk merekrut, tinggalkan saja. Sudah pasti itu adalah money game Ponzi. Demikian bedahan saya pada kali ini, semoga mencerahkan. Terima kasih.